Apa maksud kalian? Tidakkah kalian tahu bahwa MU Hitang sedang berbisnis dengan tamu terhormat? Masuk ke wilayahku saja sudah berani. Bahkan berani bertindak kasar. Apakah kalian ingin merusak aturan? Jangan marah Tuan MU. Saya Hong Li datang ke sini. Hanya untuk membunuh satu orang. Segera pergi. Benar hal ini. Tidak ada hubungannya dengan MU Hitang. Aturan dunia persilatan diselesaikan di dunia persilatan setelah semuanya selesai. Saya akan meminta maaf secara pribadi kepada Tuan MU. Jiang, saat kematianmu telah tiba. Datang tepat waktu. Saya sebenarnya berencana menemuimu besok. Tapi kamu malah datang sendiri. Baiklah, ini menghemat satu masalah. Masih berani bicara keras. Saya lihat kamu sudah diambang kematian, tapi masih tidak menyadarinya. Tahukah kamu siapa orang di samping saya ini? Hong Li. Master Hong. Jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit kemampuan. Kamu bisa meremehkan orang lain. Master Hong sudah terkenal sejak lama. Ahli tingkat Xuan. Hari ini saya memintanya datang. Untuk membalas kekalahan hari itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini saya ingin melihat anak ini berdiri di depan saya lalu berlutut meminta maaf dan mengaku salah. Apapun perselisihan, kalian masuk ke sini adalah tamu MU Hitang. Di wilayah MU Hitang belum pernah terjadi pertarungan. Dan tidak akan pernah ada ini aturan. Dengan begitu bisa juga memberikan kebaikan kepada Jiang Beizun ini. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. Tuan MU benar. MU Hitang tidak pernah secara aktif ikut campur dalam perselisihan. Tetapi juga tidak akan mengabaikan provokasi yang datang. Sebagai tamu kehormatan MU Hitang. Dengan saya di sini kalian tidak akan bisa bertarung dengan siapapun benar. Tamu kehormatan. Hanya anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih memberikan sedikit hormat. Tapi saya Hong Li belum tentu. Sebagai seorang praktisi, seharian cuma mikir buat ngejaga diri enggak bakal bisa ngalahin gue. Lo ngomong besar hari ini. Gue yang bakal ngadepin lo. Anak muda, lo bunuh diri aja deh. Kalau gue Hong Li ngeluarin pedang pasti ada darah. Hari ini lo mati atau mati. Tapi dengan kemampuan dan kekuatan lo, masih jauh buat jadi korban pedang gue. Gini aja deh. Gue kasih lo kesempatan buat ngeputusin aliran energi lo sendiri. Oh ya. Bunuh ya bunuh, ngapain banyak omong. Gimana nih kekuatan pedang hujan berkurang? Hujan kok tiba-tiba berhenti? Ngalahin lo gue masih bisa. Gimana mungkin? Gue bahkan enggak bisa nangkep gerakan pedangnya. Kekuatan kayak gitu. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan sama sembarang praktisi. Jangan-jangan Hong Li terlalu ceroboh. Meremehkan Master Kuo. Kalau itu gue yang ngadepin barusan. Kalau itu gue yang ngadepin mungkin bakal bernasib. Sama kayak Hong Li. Nah, ini baru Master. Orang ini enggak sesederhana yang kelihatan. Gue berani bilang.
Gerakan yang dia keluarin barusan enggak sepenuhnya. Bahkan Master Kuo kasih penilaian setinggi itu. Siapa sih sebenarnya Jiang Beizun ini? Master Hong. Gimana bisa nggak mungkin? Jiang kakak. Enggak Tuan Jiang. Salah paham. Barusan lo nggak ngomong kayak gitu. Lo mau bunuh gue. Oke deh Tuan Jiang. Hari ini gue salah lihat tapi gue juga nggak lemah. Kepala putus cuma tinggal bekas ayo. Serang aja gue siap. Pergi sana. Lo nggak layak mati di pedang gue. Kakak Jiang. Lo bikin gue kagum. Hari ini kakak Jiang. Terima kasih udah nggak bunuh gue yo. Aduh. Cincin naga Tianshuan. Kau tahu benda ini? Seluruh kota Jiang. Siapa yang berani mengaku tidak kenal cincin naga Tianshuan? Begitu cincin ini muncul, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Aduh kakak Jiang. Air bah menerjang kuil naga, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aduh ayo. Mulai sekarang aku pasti akan berubah total. Aku tak akan mengganggu lebih lama lagi lain kali. Aku pasti datang ke rumahmu untuk minta maaf. Hei kakiku kesemutan. Aduh brengsek. Angkat dia. Seret Hongli ini pergi. Jangan kotori tempat kakak Jiang. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Tuan Jiang ternyata sangat tersembunyi kemampuannya. Aku hanya menyingkirkan seekor serangga pengganggu dengan santai. Bagaimana bisa? Tuan Jiang sungguh rendah hati. Hongli adalah ahli level Xuan yang sudah tersohor. Langit bumi Xuan dan Huang. Dia bisa dibilang setengah langkah masuk ke level D. Bukan orang level Xuan biasa. Namun Tuan Jiang dapat dengan begitu mudah melenyapkannya. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Benar sekali. Tuan Jiang masih muda. Namun kultivasinya sudah mencapai level D. Setara dengan keluarga Lu di kota Jiang. Sebagai eksistensi yang sederajat adapun saya. Sebelumnya tidak menyadari pesona Tuan Jiang. Saya sedikit merasa diri sendiri hebat. Mohon dimaafkan Tuan Jiang. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Jiang tidak mengambilnya ke hati. Tuan Jiang benar-benar memiliki jiwa yang luas. Kami benar-benar merasa malu. Hari ini Tuan Jiang mengapa? Maksudmu Yao Basiong? Aku dengar keluarga Yao dulu sering berdonasi amal. Sangat dicintai oleh masyarakat. Patut disebut berbudi luhur. Ayahnya mendapat anak di usia tua meskipun anaknya keras kepala. Tapi tidak sampai harus berakhir dengan keturunan tunggal. Mr. Jiang mengaku dirinya seperti awan dan angin yang bebas. Sepertinya dia hidup sendirian. Bos MU, kalau ada sesuatu langsung saja katakan. Baiklah. Maka saya mewakili Mu Hetang secara resmi mengundang Mr. Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu kehormatan utama di Mu Hetang kami, tidak hanya akan mendapatkan dukungan finansial dan material, semua bahan herbal, Mu Hetang akan menyediakannya secara gratis untuk Anda. Tentu saja. Mr. Jiang juga tidak perlu merasa repot. Kebanyakan hal sehari-hari tidak memerlukan kehadiran tamu kehormatan ini. Master Kuo yang juga merupakan tamu kehormatan Mu Hetang sangat memahami. Bagaimana pendapat Mr. Jiang? Tamu kehormatan tidak perlu. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Mohon maaf Bos MU. Hanya sedikit menyesal saja, tidak apa-apa. Perjanjian sebelumnya tentang Lingxi 7 daun, Mu Hetang tidak akan memungut biaya. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk Mr. Jiang. Harap Mr. Jiang tidak menolak. Hanya saja, ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Hongli sudah meninggal. Ini tetap menjadi masalah jika tidak ada dukungan dari Mu Hetang di belakang. Beberapa hari ke depan, Mr. Jiang mungkin akan menghadapi masalah. Ya.
Keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Warisan mereka tidak bisa diremehkan dan Hong Li adalah ahli tingkat puncak Xuan. Kematiannya membuat keluarga Hong mengalami kerugian besar. Keluarga Hong mungkin tidak akan mudah menerima ini. Tidak apa-apa, hadapi saja apa yang datang. Saya Jiang Beizun, sepanjang hidup saya hanya mengikuti hati nurani. Tidak pernah takut dengan pendapat orang lain. Master Jiang mungkin tidak tahu orang yang menjaga keluarga Hong adalah ahli tingkat yang sebenarnya. Kekuatannya hanya di bawah Lu Lao dari keluarga Lu. Sangat luar biasa. Meskipun Master Jiang juga ahli tingkat di, tapi waktu latihannya masih singkat. Saya khawatir jika terjadi konflik, Master Jiang akan sangat dirugikan. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengawasi keluarga Hong. Anda sebaiknya mengurangi aktivitas di luar selama ini. Jika ada kabar saya akan langsung menghubungi Anda. Bahkan seluruh keluarga Hong pun, di mata saya hanya seperti koloni semut. Tidak perlu dikhawatirkan. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Di mana Bapak Jiang tinggal? Jika tidak keberatan tolong beritahu alamatnya, agar nanti bisa menghubungi Anda. Saya. Bapak Jiang ini adalah villa milik saya. Biasanya tidak ada yang tinggal di sana. Sangat disayangkan jika dibiarkan kosong. Bagaimana kalau saya berikan kepada Anda? Rumah ini dikelilingi pegunungan dan sungai. Lingkungannya sangat tenang. Sangat cocok untuk Anda berlatih. Kalau dipikir-pikir, terus berlatih di tepi danau bukanlah solusi jangka panjang. Baiklah. Bapak Jiang, apa lagi yang bisa Yanran lakukan untuk Anda? Saya membutuhkan tungku penyulingan khusus. Apakah Anda bisa menyediakannya? MU Hitang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kalau berita hari ini tersebar, kota Jiangcheng pasti akan gempar. Siapa sangka Hong Li dengan pedang Li Sui akan dikalahkan dengan satu gerakan oleh seorang pemuda yang asal-usulnya tidak jelas. Master Kuo, menurut Anda, apakah Jiang Beizun mungkin adalah orang misterius itu, yang beberapa waktu lalu menyebabkan fenomena langit dan bumi? Manajer MU terlalu khawatir. Meskipun Master Jiang sangat kuat, tapi masih berada di level bumi. Sedangkan orang misterius itu jauh melampaui level bumi. Anda maksud level langit yang legendaris? Meskipun bukan, kemungkinan besar sudah menyentuh ambang batas tertinggi itu. Mu Hitang bisa berteman dengan orang seperti Master Jiang. Sudah sangat beruntung. Sedangkan orang misterius itu bukanlah orang biasa seperti kita yang bisa kita bayangkan. Maksud kalian adalah keponakanku Hong Li dibunuh oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Benar, kepala keluarga. Sudah pasti. Sialan. Yobasyong mati ya sudah. Tapi Hong Li adalah tulang punggung keluarga Hong. Hebat sekali si Jiang Beizun ini. Sudah terlalu lama aku tidak bertindak. Orang-orang sudah lupa akan kekuatanku. Hong Chong Xiao. Kepala keluarga, apa maksud Anda? Dendam ini harus dibalas. Aku bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Jiang Beizun. Kepala keluarga, katanya hari ini Hong Li dibunuh oleh Jiang Beizun. Benarkah ini memang benar? Kekuatan senior ini lebih dalam dan tak terduga dari yang kuduga. Kakek, sekarang di luar sana ramai dibicarakan. Katanya Hong Li dibunuh oleh seseorang bernama Jiang Beizun. Kakek yakin bahwa Jiang Beizun itu sama dengan orang yang kita kenal sebelumnya. Adalah orang yang sama. Sekarang kau tahu kekuatan sebenarnya dia. Benar-benar dia. Tapi meskipun dia beruntung membunuh Hong Li, itu hanya membuktikan bahwa dia sama sepertiku, berada di puncak tingkat Xuan kakek.
Kakek adalah petarung tingkat di mengapa harus merendahkan diri. Tapi, Hong Li ini sangat terampil. Dan sering hidup di ujung pisau. Bagaimana bisa mati di tangan orang tak dikenal? Mungkinkah kakek diam-diam membantunya? Benar kan? Aku juga ingin begitu. Kakek, apa maksud kakek ini? Hebat kau Jiang Beizun. Sudah ada yang melihat kartu uang khusus keluarga Lu di Muhe Hall. Pasti kakek yang diam-diam membantu. Lain kali kita bertemu lihat bagaimana aku menghajar kau. Jiang Beizun. Setiap yang merekrut Hong Li akan dibunuh. Orang ini ternyata bibit unggul. Jika bisa direkrut, bukan tidak mungkin bisa meraih kesuksesan besar. Sebarkan kabar. Kilyarga Kong Kong Tianhai akan menjadikan pesta dalam 5 hari. Mengundang para pahlawan dari berbagai penjuru. Saya akan hadir di pesta itu, untuk bertemu langsung dengan Jiang Beizun, dan merekrutnya. Ayah, apakah Anda akan keluar? Sebenarnya saya ingin bersembunyi selama 2 tahun lagi. Menunggu kesempatan sekarang tampaknya. Jiang Beizun adalah kesempatan yang paling tepat saat ini. Seluruh kota Jiangcheng termasuk saya. Hanya ada 3 orang di tingkat tanah. Dengan begitu, setiap kali ada ahli baru di tingkat tanah muncul, bisa mengubah Lu Hong di Jiangcheng. Dan keseimbangan 3 keluarga Kong. Orang ini, saya pasti akan mendapatkannya. Saya akan segera mengaturnya. Selain itu masalah keluarga Liu. Hanya tahu terlena dengan wanita. Sudahlah. Asalkan Anda menyelesaikan ini dengan baik. Mengapa tidak merekrut keluarga Liu? Baik, saya akan mencari tahu tempat tinggal Jiang Beizun dan mengirimkan undangan pesta kepadanya. Tenang, Ayah. Saya akan menanganinya. Selamat datang kembali Tuan. Tuan Jiang. Manajer MU yang mengatur kami datang. Kami akan merawat kebutuhan sehari-hari Anda. MU Rong Yanran. Dia cukup perhatian. Anda boleh pergi, saya tidak ingin diganggu. Selain itu sampaikan pesan. Hal yang saya minta bos MU datang sendiri. Baik. Bahan untuk membuat pil Peiyuan sudah lengkap. Setelah tungku pembuatan pil datang, bisa segera membuat pil ajaib untuk memperpanjang hidup kakek. Apakah senior Jiang Beizun ada? Saya adalah pewaris keluarga Kong Kong Ningzhe. Atas perintah kepala keluarga datang untuk mengundang senior. Hadiri pesta keluarga Kong 7 hari lagi. Undangan ada di sini, menunggu kedatangan senior. Sampai jumpa. Menarik. Kak, kamu masih mau mencari Yao Basiong? Kemarin dulu manajer Bai dan yang lainnya diserang oleh bawahannya. Sekarang masih di rumah sakit. Mari kita pikirkan cara lain. Apapun kesulitannya, aku harus mencoba. Meski hanya ada sedikit harapan, jangan urusi ini, pulanglah. Kak, apapun yang kamu katakan aku tidak akan. Kamu lari duluan, aku yang menahannya. Roro, jangan urusi, biar aku yang menyelesaikan. Bos Liu. Semua salah kakak, bukan adik. Ya, semua salah adik, tenang saja. Aku sudah menarik semua orang. Grup Liu sudah kembali seperti semula. Tidak akan ada masalah, lihat. Barang-barang ini anggap saja sebagai
Hadiah permintaan maaf boleh. Harap diterima. Direktur Yo, apa ini? Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Aku antar. Jangan kamu sibuk, kamu orang sibuk, kamu sibuk saja. Aku pergi sendiri, nanti kita sering-sering bertemu ya Roro. Sampai jumpa di dunia persilatan. Yo Basyong ini, apa yang salah dengannya? Sikapnya berubah 180 derajat. Apa aku tidak salah lihat? Kamu malah masuk dapur sendiri. Menantu harus bersikap seperti menantu. Jiang Feng jangan-jangan kamu masih marah padaku. Aku bersumpah, kedepannya aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Dan juga masalah Yo Basyong kemarin. Sudahlah, aku tidak sampai segitunya. Bersaing dengan anak kecil. Cepat cuci tangan, makan sama kakakmu. Kamu bilang siapa anak kecil, aku sudah 18. Dewasa lagi pula. Jangan karena kamu pernah menyelamatkanku. Aku akan memandangmu lebih tinggi. Di mataku kakakku. Selalu wanita tangguh nomor 1 di dunia. Kamu tidak pantas. Roro, Kak, di mana Jiang Feng? Aku ada yang mau tanya. dia lagi masak di dapur. Masak? Kapan dia bisa masak? Ayolah lihat saja, dia lihat. Mama, Datang-datang. apa sih? Cepat lihat ini apa? Apa sih? Misterius banget. Urus. Kepala keluarga Kongkong Tianhai akan mengadakan pesta di Jiangcheng dan meminta keluarga Liu untuk mengurusnya. Apa? Kong Tianhai? Kasih sini. Kepala keluarga Kong ini. Bukannya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Jangan-jangan? Ternyata kepala keluarga Kong tidak mati, tapi bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku dengar, kepala keluarga Kong keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan seorang ahli. Namanya Jiang Beizun. Nanti, semua orang penting di Jiangcheng akan datang. Bagus. Tidak menyangka keluarga Liu akan mengadakan pesta sebesar ini. Sungguh berkah dari Buddha, berkah dari Buddha. Mama, apa berkah Buddha, berkah leluhur? Kamu tidak berpikir kalau tidak ada hubungan dengan Kong muda keuntungan seperti ini? Mana mungkin jatuh ke keluarga Liu? Ibu Liu. Chen Fei lama tidak bertemu. Aduh, menantuku yang baik. Apakah kamu puas dengan hadiahku ini? Puas-puas, tentu saja puas. Cepat-cepat duduk-duduk. Kong muda, lihat kamu. Kamu tidak datang beberapa hari ini, aku pikir keluarga Liu membuatmu marah. Tidak menyangka, Anda sedang mempersiapkan hal sebesar ini. Membalas keburukan dengan kebaikan Anda sungguh memberi keluarga Liu anugerah yang luar biasa. Kamu tertawa apa, Chen Fei? Kemarilah. Mengadakan pesta untuk seseorang yang belum pernah dilihat membuat keluarga Liu begitu menjilat. Bahkan menantu sendiri pun tidak bisa mengenali. Jiang Feng, tahukah kamu ingin bertahan di kota Jiang? Apakah hanya dengan kemampuan saja cukup? Tidak. Tergantung pada latar belakang. Kekuasaan dan dukungan. Dan yang kami andalkan adalah keluarga Liu, yaitu Kong muda juga. Seperti kamu, bagaimana bisa mengerti aturan permainan dunia atas? King Tian benar sekali. Seperti katak dalam tempurung.
tidak akan mengerti situasi lingkaran atas. Tahukah kalian siapa Jiang Beizun itu? Bahkan keluarga Hong, keluarga kedua terbesar di kota Jiang, berani melawan langsung. Dan kamu Jiang Feng, meskipun memiliki nama keluarga yang sama dengan senior itu, tapi statusnya sangat berbeda. Bisa melihat senior itu dari jauh. Sudah merupakan keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Aduh Kong muda. Ayo silakan duduk. Mengapa repot-repot bicara dengan orang seperti ini? Mari kita segera berdiskusi tentang mengadakan pesta ini. Kong muda ini. Tentang biaya mengadakan pesta. Tidak akan membuat keluarga Liu yang membayarkan. Mama, Kong muda selalu beres dalam urusannya. Uang seperti itu tentu tidak perlu keluarga Liu yang keluarkan. Sekarang kepala keluarga Kong keluar pasti seluruh kota Jiang akan gempar saat itu. Semua tokoh masyarakat akan hadir. Ini adalah kesempatan keluarga Liu untuk menonjolkan diri. Jika berhasil, orang besar senang keluarga Liu. Tidak perlu khawatir tentang uang dan hal-hal duniawi. Aduh, Bagus, ini memerlukan banyak usaha. Baru bisa kumohon dari ayahku. Jika beruntung mendapat perhatian dari Tuan Jiang Beizun lagi, maka keluarga Liu akan sulit untuk tidak terbang tinggi. Segala upayaku. Harap Chen Fei dan keluarga Liu harus berterima kasih. aduh terima kasih, terima kasih. Tuan Kong, budi besar Tuan Kong. Chen Fei. Tuan Kong. Lebih baik kita ke ruang rapat, membahas cara mengadakan pesta. Chen Fei, masalah ini sangat penting. Ini rahasia besar keluarga Liu. Jangan biarkan dia ikut campur. Silakan. Silakan, Bu. Bisa membuat keluarga Kong tak segan menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk menjalin hubungan. Lalu siapa sebenarnya Tuan Jiang Beizun ini? Siapakah dia hingga setingkat tokoh besar? Chen Fei makanannya sudah siap. Hati-hati. Ini semua buatanmu. Betul, masih banyak lagi, duduklah dulu. Kalau kamu ingin minta maaf atas insiden Yo Baxiong kemarin, tak perlu repot. Yo Baxiong sudah datang menemuiku hari ini, mengatakan semuanya hanya kesalahpahaman. Paket penghentian tekanan terhadap grup Liu telah dicabut. Semua masalah seolah-olah lenyap dalam sekejap. Jiang Feng, apakah kamu tahu tentang ini? Tak disangka Yo Baxiong rupanya bisa membaca situasi. Tapi kupikir, seharusnya Yo Baxiong sadar, tak ada gunanya menyinggung Liu Chen Fei Sang, Mulan, di dunia bisnis alias bos Liu. Lebih baik mundur terlebih dahulu. Tampaknya kamu tak tahu apa-apa, aku hampir mengira. Ah, sudahlah kali ini. Krisis baru grup Liu akhirnya terlewati. Kita. Kak, bukankah sudah janji menungguku? Kenapa kalian sudah makan duluan? Cepat duduk. Ngobrol apa sih sampai seneng banget? Udah lama nggak lihat kamu ketawa kayak gini. Makasih ya Jiang Feng, udah bikin makanan enak buat kita. Ayo kita angkat gelas doain Liu Group semakin sukses. Ayo. Chen Fei coba cicipin. Kalau enak nanti aku masakin tiap hari. Jiang Feng, kakakku nggak butuh suami yang cuma bisa masak. Dia butuh orang yang bisa bantu dia. Wujudin mimpi Liu Group, partner terbaik. Kamu cuma bisa urus rumah tangga. Kasian kakakku, nasibnya selalu susah. Sudah Roro makan aja nggak bisa diam ya. Jiang Feng, Tamu belum pulang. kamu udah makan duluan. Semakin nggak sopan sana. Ambilin teh buat kakak. Aku aja biar aku. Aduh mama.
Jangan marah dong. Aku aja yang ambil tehnya. Aku tahu akhir-akhir ini Liu dan Kong memang dekat banget. Tapi di keluarga kita, banyak hal yang nggak bisa dihindari. Lagi pula mereka keluarga aku. Jiang Feng. Aku ngerti. Aku nggak peduli sama siapa-siapa, cuma peduli sama kamu. Acara Kong sebentar lagi mulai. Hari ini aku capek, mau istirahat dulu. Kamu juga istirahat ya. Kalau nggak mau nggak usah dipaksain. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Seluruh Liu Group sangat serius. Ngadain acara ini, siapa tahu bisa kenal Jiang Beizun sama orang-orang penting lainnya. Walaupun cuma ketemu. Kenapa nggak diadain? Gimana kalau aku yang orang penting itu? Chen Fei, kamu percaya nggak sama aku? Udah deh. Kalian cuma sama marga, apalagi yang sama. Lagian, aku tidak menginginkan kehidupan seperti Beizun. Level itu terlalu jauh dari kita. Aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri untuk membuat keluarga Liu lebih baik, membuat grup Liu lebih baik. Aku mengerti, Chen Fei. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Kakek sudah waktunya minum obat. Ini adalah ramuan yang aku minta dari tabib Hua, khusus dibuat untukmu. Kapan kamu bisa meluangkan waktu untuk membawakanku obat? Katakan ada apa lagi? Kakek. Rumah Tuan Nankang. Kamu berencana memberikannya kepada siapa dari kami bertiga? Oh, aku dengar orang-orang bilang. Di rumah tua ini tersimpan kekayaan yang dikumpulkan oleh beberapa generasi keluarga Liu. Setidaknya, beritahu cucumu sedikit. Aku tidak tahu. Segera keluar dari sini. Dan, sepertinya kamu lebih baik menjauhi si Kong muda itu. Dia akan membunuhmu suatu saat. Kong muda sudah berjanji. Asalkan aku membantunya. Jangan hanya keluarga Liu. Bahkan beberapa bisnis keluarga Kong akan diberikan padaku. Tetapi kamu, meskipun kamu ingin memihak Liu Chen Fei, tidak akan ada gunanya. Bajingan, kamu berani melakukan hal yang merugikan keluarga Liu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh cucu durhaka seperti kamu. Baiklah, baiklah kakek. Tidak memberikan ya tidak memberikan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hati-hati jangan sampai marah. Jangan ganggu aku maka tidak akan ada masalah. Aduh, ini apa lagi? Ini kenapa lagi? Pergi. Semuanya pergi. Selesai, selesai, selesai. Kamu bajingan. Kamu membuat kakek marah sampai mati. Kamu bagaimana ini? Bagaimana ini? Ini. Harus bilang, orang tua ini lebih baik cepat mati. Kalau tidak menghalangi pertunangan keluarga Liu dan Kong Shao. Itu masalah besar. Kamu pikir, kalau dia masih ada, dia tidak ada. Bukan kita yang menentukan keluarga Liu. Benar kan?
Kakek. Kakek kenapa? Kakek kamu kenapa? Kakek. Kakek kamu kenapa? Kenapa? Kamu tanya saya tanya siapa? Saya tanya kamu kenapa? 10 dari 9 pasti karena kamu. Cucu durhaka yang tega-teganya. Tidak apa-apa, saya segera panggil dokter. Dokter Lin. Kakek saya bagaimana? Liu Laoyezi sudah lama bekerja keras, fungsi tubuhnya hilang. Sudah tidak punya banyak waktu lagi mungkin. Juga cuma 2 hari ini. Dokter. Chen Fei bagaimana? Dokter bilang, kakek sudah tidak bisa bertahan lama. Kakek kali ini benar-benar tidak bisa bertahan. Bagaimana? Sebenarnya Lao Yezi belum tentu tidak bisa diselamatkan. Benar. Chen Fei, kamu ingat. Saya pernah bilang saya sedikit mengerti ilmu pengobatan. Sekarang kondisi tubuh Lao Yezi. Mungkin saya bisa mencoba. Baik. Tenang. Baik. Jangan buru-buru. Saya tidak tahu. Menantu sampah kita belajar ilmu pengobatan. Liu Chenfei. Kakek tidak punya banyak waktu lagi. Kamu tidak percaya dokter percaya menantu sampah ini. Kamu tidak bisa tenang biarkan Lao Yezi menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Benar juga. Seseorang yang suka ngomong kosong. Cuma bisa ngomong doang, dia bisa ngapain sih? Cih. Ini penting, aku duluan siapin obat-obatan. Chen Fei, semangat dong. Kayaknya aku bisa nyelamatin kakek. Tenang aja. Kalian semua cepat taruh barang-barangnya di tempatnya. Cepetan. Emma ini ngapain sih? Kalian lagi ngapain? Liu Chenfei, gimana kondisi kakek? Kayaknya kita berdua. Nggak perlu pura-pura nggak tahu. Kak, Kakek belum meninggal. Kok udah buru-buru ngurusin pemakaman? Kalian masih manusia nggak sih? Semuanya bubar. Kamu ngerti apa? Ini namanya pertimbangan matang. Nanti kalau kakek udah di alam baka, pasti bilang aku ini orangnya teliti dan berbakti. Master Liu, urusan terakhir kakek. Mohon bantuannya Tuan Liu. Tenang aja. Kali ini kamu minta aku datang. Aku lihat bayarannya lumayan. Pasti bikin keluarga Liu puas. Nanti aku di halaman adain upacara pengantar jenazah yang sakti. Buat pamitan sama kakek Liu. Jiang Feng bilang, dia bisa nyelamatin kakek. Setidaknya kita masih ada harapan terakhir. Kak. Jiang Feng kok tiap ada masalah langsung hilang? Kalian ngapain ngehalangin di sini, nggak bisa bantu juga? Mending pulang aja. Kakakmu emang jauh pikirannya, urusan terakhir ini. Harus segera diurus, kalau nggak ribet sendiri. Ngapain masih diam aja? Ayo cepetan pergi. Ayo. MA? Master Liu, silakan masuk ke halaman. Kalian jangan berhenti, lanjutin, oke? Barang-barang udah diatur. Kita juga pulang yuk. Kak. Jiang Feng bukankah selalu bilang dia paham pengobatan? Kupikir dia akhir-akhir ini misterius. Mungkin saja dia punya cara. Dukun ini benar-benar tidak punya batas.
Kakek belum pergi sudah di sini untuk upacara. Sial. Bukan Jiang ini. Tes ST. Sudah lama pergi belum juga kembali. Dia bisa apa enggak sih? Sudahlah. Aku juga tidak terlalu berharap padanya. Sudah malam, kamu istirahat saja. Aku temani kakek. Kamu jaga kesehatannya. Jiang Feng benar bisa selamatkan kakek. Ya Tuhan. Jika kakek benar bisa sembuh, Chen Fei rela mengorbankan segalanya. Jika kakek tidak bisa bertahan, Chen Fei benar-benar tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Han Poneku mana? Kenapa? Misterius. Juga tidak ada yang istimewa. Aduh. Ilmu petir. Jiang Feng benar-benar tidak ada kerjaan. Siapa yang percaya ini? Ini master yang mahal memang beda. Kamu lihat profesionalnya. Walaupun kakek ada sedikit amarah, setelah master ini melakukan ritual pasti hilang. Uangnya tidak sia-sia. Emma, aku kasih tahu ya. Master Liu hanya melayani keluarga kelas atas. Kakek kali ini bisa diantar olehnya. Itu juga tanda kami sebagai generasi muda sudah berbakti. Matahari dan bulan penuh. Bintang-bintang berjajar. Langit. Bumi. Misterius. Kuning hancur. Hah? Apa yang terjadi? Petir ini beneran apa enggak? Master Liu. Kakek datang menuntut nyawa, datang menuntut nyawa. Kakek datang menuntut nyawa, menuntut nyawa. Pasti kebetulan. Seram sekali, ini apa sih? Kakek melindungi. Ayo pindahkan kuali obat ke sini. Jiang benar-benar luar biasa. Kuali obat yang dibutuhkan. Begitu istimewa, Pak Meng. Aku tidak tahu, Senior Jiang. Bisakah kita ikut menyaksikan proses pembuatan obatnya jika benar-benar bisa melihat langsung? Benar-benar membuka mata. Senior Jiang. Susah payahmu. Kakek sekarang menunggu obat untuk menyelamatkan nyawa, silakan saja. Api emas, cahaya matahari dan bulan. Ini adalah 3 bunga yang legendaris. Senior Jiang ternyata bisa menguasai 3 api karma. Dia ini manusia. Atau dewa. Seorang petarung, jika bisa memiliki 1 api karma untuk membuat obat, sudah bakat kelas 1. Tapi Senior Jiang dengan mudah menguasai 3 api karma. Benar-benar membuat kami malu.
Sekarang tahu kenapa Senior Jiang menggunakan kuali obat yang seperti ini. Jika kuali obat biasa, bagaimana bisa mengendalikan 3 api karma sekaligus? Kejadian hari ini tidak boleh bocor sedikit pun. Jika orang luar tahu, Senior Jiang memiliki kemampuan seperti ini, pasti akan gelisah dan takut. Benar Pak Meng? Tujuh daun Ganoderma. Guntur tanpa hujan ini. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Master Kuo ini jangan-jangan adalah perbuatan seorang ahli misterius. Manajer MU terlalu khawatir. Sebagai praktisi yang dilatih adalah tubuh dan pikiran. Sehebat apapun ahli, tidak mungkin bisa melakukan ini. Ini sudah melampaui tingkat misterius, hingga ke tingkat bumi. Tadi petir itu murni masalah cuaca, tidak ada hubungannya dengan manusia. Aku sedang berpikir, akhir-akhir ini situasi di kota Jiang semakin tidak tenang. Pertama ada orang misterius muncul, lalu ada keluarga Kong dengan Kong Tianhai. Pura-pura mati lalu muncul, mengadakan pesta besar, menjalin hubungan dengan Jiang Beizun. Benar-benar suasana yang mencekam. Meskipun kondisinya sederhana, tapi untungnya akhirnya berhasil. Dengan pil Peiyuan ini, selama kakek masih ada nafas, bisa langsung pulih. Memperpanjang umur 10 tahun tidak masalah. Ayo pindahkan ke sana. Pergi Bu. Lihat ini ditaruh di mana yang bagus. Ayo, Taruh di sini. taruh di sini ya. Baik. Apa kalian menganggap kakek sebagai apa? Chen Fei, Mata kenapa sangat merah? apa semalam sedih berlebihan sampai tidak tidur? Tapi aku harus mengingatkanmu. Sebaiknya pergi merias diri. Sebentar lagi ada kabar baik yang akan datang. Kabar baik apa Liu Qingtian? Kakek masih sakit parah, apa ada kabar baik di rumah? Kabar baik. Kabar gembira besar Chen Fei. Kau akan menikah. Menikah. Ibu, apa kau tahu apa yang kau katakan kemarin? Mengurus pemakaman kakek yang sakit parah. Hari ini menghias rumah dengan warna merah. Apakah ini masih sebuah rumah? Kenapa bukan rumah? Kemarin kalau tidak cepat mengurus pemakaman, hari ini bagaimana mungkin mengurus pernikahan? Sudah terlambat. Jangan lagi berpikir kakek bisa melindungimu. Kedepannya di keluarga Kong. Kamu kaya raya. Jangan lupakan aku dan kakakmu ya. Ibu, sampai kapan kamu akan terus mengikuti Liu Qingtian dan bertingkah seperti ini? Tidak apa-apa Ibu, mari kita lihat bagaimana di sana. Kakek baru saja sakit parah. Kalian sudah buru-buru memaksaku untuk menikah lagi. Selama bertahun-tahun, aku sudah berusaha keras untuk Liu. Aku yang menopang keluarga ini di mata dan hati kalian. Selain uang dan kekuasaan, apalagi yang ada? Apakah kalian benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Kamerla, Letakkan ini di sini. Suamiku hilang, kalian memaksaku menikah lagi. Krisis Liu, kalian memaksaku menikah lagi. Sekarang kakek sakit parah, kalian lagi-lagi memaksaku menikah lagi. Sepertinya di mata kalian aku hanya alat untuk mendapatkan keuntungan. Barang saja. Apakah kalian benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Kemarilah. Di hati kalian, selain uang dan kekuasaan, apalagi yang ada? Aku seperti barang yang kalian beri harga untukmu dan Liu Qingtian untuk menukar keuntungan lagi dan lagi.
Aku beritahu kalian, aku sudah muak. Hari ini tidak akan ada pernikahan di rumah ini. Aku tidak akan menikah, tidak akan ada. Tidak akan ada hal konyol seperti ini terjadi. Aku juga tidak punya keluarga yang konyol seperti kalian. Tidak kurang apa lagi kan? Keluarga Kong Kongmingse meminang Putri Liu. Keluarga Kong Kongmingse meminang Putri Liu. Menantuku yang baik. Kamu datang saja sudah cukup. Buat apa bawa banyak barang? Kemarilah letakkan di sini. Tuan Kong, silakan duduk. Apa yang terjadi hari yang bahagia ini? Siapa yang membuat pengantin baru ini tidak senang? King Tian, bagaimana kamu mengurus ini? Di rumah ini, kenapa masih ada banyak warna putih? Sialan, cepat ambil itu. Ayo cepat-cepat. Cepetan ambil semua. Sudah kubilang. Rumah ini. Hari ini tidak akan ada acara bahagia. Aku juga tidak akan menikah denganmu, Kong Mingse. Ini rumahku rumah. Bahkan jika aku mati, jangan mendekat. Kamu tenang dong, Chen Fei. Aku beritahu kamu hari ini, menikah juga harus menikah. Kamu pikir sekarang masih ada orang yang akan melindungi kemanjaanmu ini? Kakak. Kakek. Chen Fei. Kematian kakek sudah pasti. Mengapa buang waktu membuat Kong Shao menunggu sia-sia? Yang mana lebih penting, mana yang kurang penting, kamu tidak bisa bedakan. Sudahlah. Jangan buang waktu lagi. Cepat suruh Chen Fei ganti baju pengantin. Mama, kakak. Kalian masih punya hati nurani tidak? Kalian tidak dengar. Kakek dia. Kamu bilang anak ini apa sih ini? Kamu masih kakek-kakek, cepat bangun, jangan lewatkan waktu baik. Kalian sedang apa? Ganti bajunya, cepat bangun. Aku Jiang Feng masih ada. Kalian berani memaksanya menikah lagi. Jiang Feng, jangan sok suci di sini. Chen Fei baik-baik Si saja. tua bangka ini menganggapmu manusia. Kami tidak semudah itu dibodohi. Mobil pengantin Kong Shao sudah sampai. Hari ini, kalau kamu berani merusak urusan besar keluarga Liu lagi, Kong Shao marah, kamu hanya bisa. Hidup mati susah ditebak. Kurang ajar. Jangan bicara dulu soal menikah lagi, itu keinginan Chen Fei atau bukan. Dia Kong Mingze itu siapa sih? Hanya saja sebelumnya malas membereskannya. Kalian memaksa seperti ini. Tunggu saja, pakai cara keras berusaha membuat nasi menjadi bubur. Membuat urusan selesai kalau benar-benar tidak ada Liu Laoyezi. Kulihat keluarga Liu ini baru yang cepat atau lambat akan hancur. Chen Fei, kamu tenang saja. Aku di sini, kakek pasti baik-baik saja. Dengar. Menantu macam apa yang bisa sepercaya diri ini? Jiang Feng. Apa otakmu bermasalah? Seluruh keluarga Liu, hanya kakek Liu yang membelamu. Dan sekarang kakek itu, hanya tinggal satu tarikan napas. Kamu pikir di saat seperti ini, siapa lagi yang bisa menghentikan pernikahan keluarga Kong dan Liu? Seperti belalang melawan roda. Tidak tahu diri. Siapa bilang kakek Liu dalam bahaya? Kamu yakin sekali? Aku tidak bisa menyelamatkannya. Fungsi tubuh kakek Liu sudah menurun drastis. Sekarang hanya tinggal satu tarikan napas.
Harusnya kita gunakan energi vital untuk memelihara organ dalamnya. Aduh, kondisi kakek ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Dewa datang pun pasti geleng-geleng kepala. Dia masih mau mencoba menyelamatkan. Berhayal. Siapa tahu pil ajaib ini bukanlah racun mematikan. Apakah kamu mau kakek ini menderita sekali lagi sebelum meninggal? Kalian diam saja. Wah. King Tian. Biarkan dia kalah. Dia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada. Dan tidak akan membuat keributan lagi. Sudah cukup. Jiang Feng, apa yang kamu lakukan pada kakek? Sudah. Sesederhana itu. Sudah kuduga. Kondisi kakek ini. Dewa datang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak dokter dari rumah sakit besar tidak bisa menyembuhkan. Dia masih mau mencoba menyelamatkan. Buang-buang waktu saja. Menyiksa orang yang sudah sekarat. Kakek mungkin masih punya satu tarikan napas. Setelah dia mengacau seperti ini mungkin tidak ada lagi nafas tersisa. Saya pikir lebih baik kita bersiap-siap. Setelah acara pertunangan keluarga Kong dan Liu selesai. Mulai mencari tanah yang bagus menurut Feng Shui. Saya kira dia punya kemampuan besar. Ternyata setelah sekian lama hanya begini. Hahaha Jiang Feng, oh Jiang Feng. Kamu benar-benar membuat kami terkesima. Kataku Bu, mari kita keluar dulu. Ayo pergi. Hantu. Ribut sekali. Kenapa banyak orang berkumpul? Bukan Pak Tua. Kamu belum 7 hari meninggal, kenapa kamu begini? Apa-apaan ini? Katanya kamu mau Chen Fei menikah lagi. Kenapa? Kamu yang mengatur rumah ini. Apakah Pak Tua ini sedang mengalami kebangkitan terakhir? Hati-hati, cepat turun. Orang tua ini bangkit dari kematian. Rencana harus diatur ulang. Kak, aku lihat semangat kakek memukul kakak. Seperti tidak ada masalah. Kakek pasti sudah pulih. Sudah kukatakan, pasti ada cara dari kakak ipar. Senang sekali. Tidur ini sangat nyaman. Rasanya seperti lebih muda beberapa tahun. Sayang sekali. Rumah tidak ada anggur yang bagus, kalau tidak aku pasti akan minum sepuasnya. Kakek. Jiang Feng baru saja menyelamatkanmu. Baru sembuh dari sakit, jangan minum alkohol dulu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Baik. Xiao Jiang. Katanya Chen Fei. Kamulah yang menyelamatkanku. Hanya sedikit usaha. Pak Tua seumur hidupnya berbuat jujur dan setia. Kalau jatuh tanpa alasan yang jelas, itu akan menjadi penyesalan bagi Jiang Cheng dan bencana bagi keluarga Liu. Sudah kukatakan orang tua ini tidak salah memilih orang. Baik. Selama ini. Kemunduran keluarga Liu. Tidak hanya karena banyak faktor eksternal, tetapi juga kekacauan internal keluarga. Siang malam waspada pencuri dalam rumah sulit dihindari. Saya belum mati. Kalian sudah ingin menikahkan Chen Fei lagi. Dan kamu, anak yang tidak berbakti, bajingan. Kalau bukan karena kamu membuat saya hampir mati, keluarga Liu tidak akan sampai membuat hal konyol yang membuat orang luar menertawakan. Di perusahaan, jabatanmu dicabut. Dari hari ini tanpa izin saya. Kamu tidak boleh menyentuh urusan keluarga Liu. Kakek kamu tidak bisa melakukan ini. Saya melakukan ini untuk kebaikan keluarga Liu. Untuk kebaikan keluarga Liu. Jika kamu benar-benar peduli pada keluarga Liu, kamu tidak akan buru-buru mengurus pemakaman saya. Apalagi mengambil alih kekuasaan keluarga Liu.
Memaksa Chen Fei menikah dengan orang luar. Pewaris keluarga Kong, silakan pulang. Perjodohan ini, keluarga Liu tidak mengakuinya. Hei kakek Liu. Sebagai generasi muda, sebenarnya tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi saya ingin mengingatkan dengan baik keluarga Liu. Tanpa perlindungan keluarga Kong, mungkin tidak akan bertahan lama. Bajingan. Keluarga Liu sekalipun merosot. Tidak pantas kamu generasi muda mengajari saya. Panggil orang usir tamu. Tuan Liu. Saya masih sangat muda. Masih punya banyak waktu. Menunggu Anda meninggal. Pergi. Sepertinya kamu tidak akan menunggu sampai hari itu. Keluarga Liu punya orang. Tidak perlu kamu orang luar ikut campur. Ayah tenang saja. Saya pasti akan melindungi Chen Fei dan keluarga Liu. Kalau kamu begitu percaya diri. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Setelah pesta besar ini selesai, aku pasti akan membereskanmu. Badai keluarga Kong akan segera datang. Nanti, ketika keluarga Kong berhasil mendekati Jiang Beizun, urusan besarku juga akan selesai. Hari kematianmu akan tiba. Oh ya? Aku sangat menantikannya. Ibu kalian berdua. Cabut semua huruf 11 di luar sana. Kenapa masih belum pergi? Ayo. Chen Fei, sudah lama aku tidak keluar rumah. Temani aku jalan-jalan ya. Baik. Dan kamu juga Xiao Jiang ikutlah. Baik. Cuacanya sungguh indah hari ini. Chen Fei, kamu pasti sudah banyak menderita belakangan ini. Asalkan kakek baik-baik saja, Chen Fei akan melakukan apapun. Dan kamu Xiao Jiang, selama aku sakit, kamu pasti sudah banyak mengalami kesulitan. Tenang saja. Tidak peduli apa yang dikatakan orang Liu lainnya. Aku si tua ini selalu akan menyediakan sepasang sumpit untukmu. Kakek Anda terlalu khawatir sejujurnya. Aku tidak pernah punya keluhan terhadap keluarga Liu. Memang ada beberapa orang Liu yang tidak kusukai, tapi itu urusan lain. Kalau bukan karena Anda yang bersikeras menempuhku dulu, aku tidak akan seperti sekarang ini. Rasa terima kasih ini, Jiang Feng akan selalu mengingatnya. Kamu bisa melihat ini dengan jelas. Aku jadi lega. Chen Fei, Jiang Feng adalah orang yang bisa diandalkan. Kalian harus saling memahami dan saling memaafkan. Tenang saja. Aku akan melindungi Chen Fei dengan segenap kekuatanku. Dulu, aku yang selalu melindungi Chen Fei. Sekarang, akhirnya ada orang yang bisa menggantikanku melindunginya. Chen Fei, besok aku mau pulang ke rumah tua di Nangang untuk membersihkan makam. Aku rindu nenekmu. Tadi kamu sedang melihat ikan ya? Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa ilmu pengobatan. Kalau tidak menurutmu, aku ngapain aja selama menghilang ini? Orang memang harus belajar sesuatu. Jiang Feng, terima kasih. Kalau bukan karena kamu kakek, mungkin benar-benar sudah. Pantas saja Yobaseong begitu sopan padamu. Ya memang, memiliki kemampuan menyembuhkan orang, itu juga bisa dibilang punya keahlian. Jiang Feng, kamu benar-benar berbeda dengan dulu. Aku sudah bilang kali ini aku kembali. Untuk menebus kesalahanku padamu dulu. Meskipun kamu sekarang lebih maju dari dulu, tetap harus berusaha keras. Berusaha menunjukkan diri, jangan sombong. Aku mengerti. Aku akan membuktikan diri dengan tindakan nyata. Tapi jangan bilang aku cerewet. Meskipun kamu sekarang punya sedikit ilmu pengobatan, tapi
Itu cuma ilmu pengobatan ala kadarnya. Jangan habiskan semua energimu untuk itu. Di Jiangcheng ada banyak orang penting. Meskipun kamu sekarang lebih maju, tapi jangan seperti dulu. Sering bertindak gegabah. Baik. Caramu ini, di depan orang yang benar-benar ahli, harus tahu menyembunyikan kelemahan. Aku tidak ingin kamu kena masalah. Aku hanya ingin kamu hidup dengan aman, hidup dengan baik dan realistis. Menyembunyikan kelemahan aku. Kamu mengerti saja.